Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Hari ini kita akan mempelajari terkait sistem produksi dan operasi. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan produksi ya, proses apa? Apa produksi? Silahkan yang mau jawab. Ayo, ya, silahkan. Proses kegiatan membuat sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Oke, tidak ada menjadi ada. Oke. Coba kalau pakai bahasa ekonomi yang lain. Silahkan. Tidak ada menjadi ada. Saya, Bu. Ya, silahkan. Produksi itu sebuah kegiatan untuk mengolah input seperti bahan baku menjadi output atau sebuah produk. Oke, mengubah input menjadi output. Oke, good. Kalau sistem produksi, kalau yang minggu lalu apa aja? Siapa yang bisa jawab? Mbak Puput sambil dicatat ya, nama-nama yang aktif ya. Oke, silahkan sistem produksi. Ada yang bisa jawab? Kemarin minggu lalu sudah, intinya ada kata kuncinya. Apa? Sistem produksi. Kemarin juga sudah membuat tugas ya. Ayo silahkan. Saya, Bu. Ya. Sistem produksi itu seperti proses. Jadi proses untuk melaksanakan produksi. Proses melaksanakan produksi. Oke. Kemudian ada proses melaksanakan produksi. Oke. Oke, ada yang lain? Ayo jangan takut, nggak apa-apa. Salah benar itu biasa selagi di kelas ya. Nanti kalau ujian jangan sampai salah. Karena sistem nanti yang ngebaca. Ayo nggak apa-apa, kalau lagi di kelas salah nggak masalah, nggak saya marahin juga. Ayo berani dong. Jangan beraninya nanti demo ya. Ayo. Silahkan. Arista, Bu. Oke, silahkan. Apa sistem produksi? Sistem produksi itu seperti suatu rangkaian dari beberapa elemen yang nantinya itu saling terkait satu sama lain dan mencapai tujuan tertentu. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Ayo, ngomong aja nggak apa-apa. Saya emang nggak akan marah, mau salah juga nggak apa-apa. Nanti kan dibenerin. Bisa, Bu. Oke, silahkan. Sistem ada tiga yang dibedakan. Ada sistem produksi yang secara terus-menerus terputus secara proyek. Oke, sistem produksi jenisnya. Good. Terputus-putus kayak apa waktu kemarin saya contohkannya? Tekstil atau garment. Oke, tekstil atau garment. Apalagi? Kalau apalagi sistem apalagi terputus-putus, apa terus-menerus ya? Atau proyek apa? Contohnya kalau terus-menerus misalnya apa? Apa kemarin terus-menerus? Contohnya. Di perusahaan pertanian kayak GGF ya, karena kan dia kalau terlambat dipanen dan sebagainya akan menimbulkan kebusukan ya, jadi harus dekat semuanya. Kalau proyek contohnya adalah jembatan ya, jembatan yang dibangun atau jalan ya. Oke, sebentar. Oke. Kemudian sekarang kita akan mempelajari terkait dengan sistem produksi ya, operasinya nanti ya. Jadi, sistem produksi itu di dalam ruang lingkup manajemen produksi, pertama itu ada kalau kita mau produksi tentunya harus ada apa dulu? Permintaan terlebih dahulu. Ya. Sehabis permintaan barang dan jasa, baru kita buat. Ya logikanya kan gitu ya, kalau kita sebuah pabrik, kita ingin membuat sebuah produk, yang pertama kita mau bikin karena apa? Nggak mungkin kita membuat produk kalau nggak ada permintaannya. Benar nggak? Coba saya tanya.
Benar nggak? Kalau kita mau buat produk, kalau nggak ada yang minta, mau nggak? Kecuali kita mau buat inovasi, ya coba-coba. Boleh, nggak masalah. Tetapi kalau kita berbicara pabrik atau misalnya kalian mau usaha, pasti harus ada demand dulu, ya nggak? Permintaannya siapa? Target pasarnya siapa? Nah, sehabis kalian membuat permintaan, kalian belanja input-input yang digunakan itu apa atau masukannya. Ya, input-inputnya apa yang digunain. Habis itu input itu ada macam-macam. Ada manusia ya, ada fisik, ada bahan baku seperti yang minggu lalu ya, sudah saya jelaskan. Habis input-inputnya dikumpulin ya, terus diapain? Diproses, diubah ya. Bisa menggunakan mesin, kemudian komputer dan sebagainya ya. Atau bisa dengan ini analisis ya. Bisa nggak kalau misalnya jasa olah statistik? Bisa nggak dia proses? Prosesnya bisa. Inputnya apa? Misalnya data-data. Ya prosesnya apa? Kalau jasa olah data statistik, ya kita ngolah pakai komputer dan sebagainya. Outputnya apa? Interpretasi hasilnya bagaimana hasil statistiknya. Jadi saya bilang minggu lalu bahwa bukan cuma yang produksi aja ya, di pabrik aja, tapi jasa juga bisa gitu ya, bukan cuma di manufaktur, di jasa juga kita bisa kelompokkan input, transformasi, sama output. Nah, ini contohnya ya. Kemudian habis ditransformasikan, diubah menjadi output. Ya, ini secara simpelnya. Nah, di dalam input, transformasi, kemudian keluaran output, itu ada namanya fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen apa aja? Di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, apalagi? Ayo, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, apalagi? Controlling. Controlling, pengawasan, apalagi? Perencanaan, apa? Actuating. Actuating. Acting, action ya, tindakan ya. Oke, apalagi? Organizing. Apa? Kenapa? Pengorganisasi. Ya, organisasi ya, pengorganisasian ini udah ada ya. Jadi di setiap input, kemudian transformasi, keluaran itu ada fungsi-fungsi manajemennya. Nah, tentunya fungsi manajemen itu harus didukung dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternalnya itu apa? Ada pemerintah, teknologi, ekonomi, ya, dan lingkungan sebagainya. Ya, dari sini. Oke. Kemudian nanti ini akan dikasih feedback dan sebagainya. Nah, kemudian dasar dari permintaan itu apa? Misalnya, kalau misalnya di pabrik ya, kayak saya cerita karena saya pernah kerja di salah satu pabrik garmen nggak lama ya, karena saya orangnya nggak betah di bidang di pabrik ya. Kalau kalian betah sih silahkan, kan orang punya fashion masing-masing ya. Fashion saya kayaknya lebih ke arah akademisi gitu ya. Nah itu salah satunya ceritanya dulu itu di salah satu pabrik garmen ya. Dia itu membuat permintaan itu, dia nggak asal-asal ada yang beli, kebetulan target mereka itu ekspor ya dari perusahaan asing ya. Dia bukan dari permintaan dulu dia biasanya. Dia itu ada namanya program, kalau di kantor itu biasa ada SAP namanya. SAP atau apa ya, saya lupa namanya. Nanti kalian bisa lihat ya, ada SAP namanya. Jadi sebelum ada permintaan, apalagi target mereka itu kalau nggak salah itu dari Amerika, kemudian Eropa ya, itu mereka bikin jaket per musim dingin, musim panas, dan musim-musim sebagainya. Intinya untuk kebutuhan orang luar negeri. Nah, dasar mereka di dalam membuat permintaan ini namanya ada forecasting. Forecasting itu peramalan. Nanti mungkin habis UTS kalian akan belajar peramalan. Peramalan itu maksudnya bagaimana? Jadi sebenarnya perusahaan itu sebenarnya sudah memiliki data berapa permintaan tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan atau musim-musim sebelumnya. Kemudian diolah dengan menggunakan alat.
ketahuan sebenarnya, oh ternyata musim bulan depan, musim hujan atau musim salju bulan depan, jaket itu diproduksi ternyata cuma 20 piece misalnya. Bisa menentukan sebelum ada permintaan dari perusahaannya. Jadi biasanya orang-orang purchasing ya sudah bisa meramalkan di sini. Sebelum permintaan dari orang yang di sana, ya. Bisa ini terjadi, ya. Tapi setelah kita ramal, tentunya kita harus follow up juga, ya. Jangan udah kita ramal langsung kita buat, jangan. Ramal boleh, peramalan terkait permintaannya berapa, tetapi harus kita tanyakan lagi ke perusahaannya, benar nggak sekian, ya. Habis itu ada input lagi, ya. Inputnya itu terkait apa? Perancangan pengelolaan tenaga kerja, ya, terkait desain, kemudian manajemen persediaan, nanti kita akan belajar juga ya. Kemudian manajemen pembelian, analisis investasi modal, dan manajemen sinergi. Nah, proses transformasinya itu apa? Ada lokasi fasilitas, desain layout, ya minggu depan mungkin kita akan belajar ya. Kemudian pengawasan dan schedule, dan perencanaan kapasitas, schedule proyek. Kemudian keluarannya apa? Bisa berupa penelitian dan desain produk, pengawasan standar kualitas. Nah, ini biasanya menggunakan metode-metode kuantitatif dan tetap menggunakan fungsi-fungsi dari manajemen, di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan ya di dalam setiap ini. Kemudian, nah ini selalu saya ulang-ulang ya. Sistem produksi itu ada input, transformasi, output. Ya, ini aja kata kuncinya. Ya. Tetapi di dalam mendukung ini ada yang namanya fungsi-fungsi dari manajemen. Itu intinya. Ya. Oke. Kemudian, fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi. Ada 4. Ya, ini biasanya sering keluar. Ya, fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi. Ada proses pengolahan, ada jasa penunjang, ada perencanaan, dan ada pengendalian mutu. Jadi kalau ditanya nanti fungsi terpenting dalam fungsi produksi itu ada 4. Proses pengolahan, jasa penunjang, perencanaan, dan pengendalian mutu. Ya, saya akan bahas satu-satu terkait dengan proses pengolahan itu apa, jasa penunjang apa, perencanaan apa, pengendalian mutu itu apa. Oke. Kemudian, nah ini, ya. Proses produksi dan operasi, ya. Berarti proses pengolahan dulu, ya. Yang pertama itu intinya adalah produksi secara kelompok atau besar atau batch production, yaitu pengolahan dilakukan untuk suatu kelompok produk yang bervariasi dengan kelompok produk yang dihasilkan yang lain. Silahkan nanti kalian cari contohnya apa di produk-produk entah di manufaktur atau di produk pertanian. Ya, nanti silahkan dicari ini. Tugasnya nanti tambahkan yang ini ya, selain tugas yang di LMS itu. Kemudian yang kedua, sistem proses dari produksi dan operasi produk yang dihasilkan secara terus-menerus dalam suatu pola tertentu, seperti penyulingan minyak atau produksi pupuk. Umumnya, sistem proses ini digunakan untuk pengolahan bahan baku menjadi bahan atau bahan setengah jadi di industri lainnya. Ya, jadi ini biasanya untuk bahan baku. Ya, nanti coba kalian cari contoh dari ini apa, contoh dari ini apa, ya untuk tugas hari ini di secara individu ya. Kemudian produksi massa atau satu produksi yang dilakukan dengan jumlah banyak dan ditentukan bagi pasar melalui persediaan barang jadi dan umumnya terdapat dalam industri pengolahan dan rekayasa. Nah, nanti cari contoh produksi massa atau satu produk apa. Kemudian ada produksi massa atau banyak multi produk, yaitu produksi yang dilakukan untuk suatu seri dari komponen artikel yang sangat bervariasi dengan menghasilkan serangkaian produk dalam berbagai variasi proses produksi operasi terdapat dalam misalnya industri kendaraan bermotor dan perbankan. Nanti coba cari lagi yang ini, ya, yang menghasilkan banyak produk itu apa contohnya, ya. Kemudian proses konstruksi.
yaitu produksi yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan atau barang-barang komponen yang dikumpulkan pada suatu tempat pengerjaan konstruksi, misalnya pada pabrik kapal dan pesawat terbang. Ya, jadi tugas yang pertama, kalian cari contoh produksi secara kelompok besar atau batch itu apa, ya. Kemudian yang kedua, sistem proses dan produksi operasi pada produk ini selain dari minyak dan pupuk apa. Kemudian produksi massa satu produk apa contohnya, multi produk apa, konstruksi mungkin yang lain bisa dicontohkan. Ya, nanti untuk nomor satunya ini, cari contohnya. Kemudian ada namanya jasa penunjang pelayanan produksi. Ya. Terkait apa? Terkait desain produk, kemudian teknologi, cara penggunaan sumber daya mesin dan peralatan. Ya, jadi kalau nanti ditanya desain produk, teknologi dan penggunaan sumber daya itu termasuk ke perencanaan, termasuk ke yang mana fungsinya? Berarti masuk ke jasa penunjang, ya. Kalau nanti keluar di soal. Ya, kemudian habis pelayanan, Oke. Jasa penunjang pelayanan produksi, ada desain, ada teknologi, ada cara penggunaan. Oke. Kemudian ada lagi perencanaan. Ya, perencanaan itu terkait apa? Perencanaan operasi atau proses produksi, ya, terkait dengan nanti jalur pengerjaan, kemudian jadwal kegiatan, ya. Jadi kalau mau produksi itu, kalau di pabrik itu ada dibikin jadwal-jadwalnya. Makanya tak heran kalau kerja di pabrik itu ada shift. Ya, pernah dengar ya teman mungkin saudaranya ada yang kerja di pabrik itu ada shift. Nah, itulah yang namanya jadwal-jadwalnya ya. Kemudian yang kedua, perencanaan persediaan dan pengadaan ya. Jadi semua kalau mau bikin di pabrik itu ada direncanakan dulu, nggak asal-asal langsung gitu ya, nggak bisa, harus direncanakan. Karena terkait apa? Terkait dengan anggaran ya. Kemudian terkait dengan operasi ya, operasi produksi ini intinya adalah timetable-nya. Gampangnya kalau nanti misalnya ada soal atau pertanyaan, misalnya jadwal pengerjaannya kapan, kemudian jadwal kegiatannya, berarti sudah termasuk ke perencanaan. Kemudian perencanaan persediaan, berapa kebutuhan barang yang dibutuhkan, masuknya ke persediaan. Kemudian mutunya bagaimana, kemudian perencanaan penggunaan kapasitas mesin. Nanti kita di pertemuan ke-6 ya atau 5, kita akan belajar terkait perencanaan penggunaan kapasitas mesin. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Ya. Nah, kemudian pengendalian atau pengawasan. Ya, sudah direncanakan, sudah harus diawasi. Ya, pengendalian apa? Misalnya pengendalian produksi dan operasi ya. Ini tujuannya apa? Supaya kegiatan yang direncanakan dalam produksi telah terlaksana dan bila terjadi penyimpangan akan segera dikoreksi. Ya, jadi kita lihat perencanaan dan realisasi gimana, tersesuai atau tidak. Kalau nggak ada sesuai ya harus kita bikin supaya apa masalahnya ya. Kalau sesuai ya nggak masalah. Tapi kalau tidak sesuai, kalau lebih dari perencanaan misalnya, kita harus lihat juga apakah biaya yang dikeluarkan itu over atau enggak. Ya, kemudian ada pengendalian dan pengawasan persediaan, kemudian pengendalian pengawasan mutu ya, kemudian ada pengendalian pengawasan biaya. Oke. Nah, ini termasuk berbagai contoh sistem produksi. Ada bank, ada restoran, rumah sakit, universitas, pabrik manufacturing, dan penerbangan. Ya, ini contoh masukan-masukannya, kemudian ini keluarannya. Oke. Kemudian, di dalam manajemen operasi sebagai kegiatan manajerial, ada kegiatan manajemen produksi dan operasi itu dibagi menjadi 2. Ya. Nanti kalau ada di soal, keluar kegiatan manajemen produksi itu apa aja? Ya, ada yang namanya periodik, ada yang namanya terus-menerus atau continual. Ya. Periodik ini dibagi menjadi 3.
ada pemilihan, ada perancangan, ada pembaharuan. Ya. Jadi kalau nanti ditanya periodik itu apa aja? Ada pilihan, perancangan, ada pembaharuan. Periodik itu berarti ada ininya ya, kapan saat milih, kapan saat merancang, ada jadwalnya, ya. Meliputi apa? Ada tahapan-tahapannya, periode, ya. Ada seleksi produk, ada proses mesin dan peralatan, tenaga kerja dan analisa investasi. Kita pilih yang mana ini. Habis itu ada perancangan, ya. Jadi habis pemilihan ada perancangan. Meliputi desain produk, jasa desain, lokasi fasilitas, desain pekerjaan, metode pembayaran upah, sistem pengoperasian, pengawasan standar, dan pengukuran. Ya. Jadi habis dipilih, dirancang. Habis itu diperbaharui. Ya. Meliputi revisi sistem produktif, ya, dari sudut pandang dan sebagainya. Habis itu ada terus-menerus, ya. Kalau terus-menerus itu, jadi pengoperasian, pengawasan, itu menyangkut tingkat kapasitas produk, schedule produk, manajemen persediaan, dan pembelian. Jadi dia sekaligus. Kalau periodik itu ada tahapan-tahapannya. Ya, intinya itu. Oke? Ada pertanyaan atau pernyataan?